Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Di pembelajaran 3 dan pembelajaran yang keempat. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian tentang sumber daya alam sebagai energi alternatif? Iya, salah satunya adalah biji jarak. Nah, anak-anak, biji jarak ini merupakan biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif sebagai pengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi manfaat kentang sebagai sumber energi listrik melalui percobaan. Yang kedua, menyajikan teks petunjuk percobaan, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi di masyarakat, dan yang terakhir, menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Nah, anak-anak, di rumah kita tentunya banyak menggunakan energi listrik ya anak-anak ya, seperti televisi, kulkas, apalagi pendingin ruangan. Banyak sekali alat-alat di rumah kita yang memerlukan energi listrik. Nah, apakah ada energi pengganti untuk energi listrik tersebut? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang beberapa sumber daya alam yang bisa digunakan sebagai energi pengganti listrik. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini ada buah jeruk, ada buah apel, dan juga ada kentang. Nah, buah jeruk ini banyak sekali mengandung vitamin C. Biasanya vitamin C ini dimanfaatkan untuk kesehatan. Dan kita lihat apel. Apel terdapat cairan asam yang berfungsi sebagai elektrolit. Sedangkan kentang ini mengandung karbohidrat, garam dapur, dan air. Nah, tahukah kalian bahwa selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, salah satunya kita akan belajar energi alternatif dari sumber daya alam ini adalah kentang. Membuat baterai dari kentang. Nanti anak-anak silahkan buka juga buku modul kalian. Lihat buku modulnya halaman 44. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlu siapkan dalam membuat baterai dari kentang ini adalah yang pertama, kentang. Kentang itu sendiri 3 buah kentang, terus lampu LED atau lampu bolam kecil yang bisa juga kalian gunakan, dan juga kabel panjang sekitar 1 meter, penjepit buaya, paku, uang logam berwarna kuning. Nah, anak-anak, selanjutnya langkah kerjanya. Langkah kerjanya, yang pertama, iris kentang menggunakan pisau. Jadi dalam mengiris kentang usahakan hati-hati karena kalian juga harus menjaga supaya tangan tidak teriris oleh pisau. Iris pisau seperti pada gambar. Setelah kalian iris, kemudian tancapkan uang logam pada kentang. Uang logam yang berwarna kuning ya anak-anak ya. Tancapkan uang logam pada kentang. Nah, kemudian setelah kalian menancapkan uang logam, kemudian tancapkan paku pada sebelahnya, pada kentang yang sama ya anak-anak ya. Jadi pada kentang yang sama ditancapkan uang logam dan paku. Nah, uang logam tersebut sebagai kutub positif dan paku sebagai kutub negatif. Hubungkan kedua kutub dengan kabel penjepit. Nah, seperti gambar. Nah, setelah itu buatlah rangkaian dengan menghubungkan kabel penjepit. Perhatikan kutub positif dan negatif pada kabel yang sudah terhubung. Nah, setelah rangkaian ini jadi, kemudian kalian hubungkan rangkaian kabel pada lampu LED kecil tersebut. Lihatlah, nyala lampunya. Jika belum menyala,
rakitlah kembali rangkaian listrik dengan menambahkan jumlah beberapa buah kentang lagi supaya lampu LED ini bisa menyala. Lalu hubungkan kembali supaya lampu LED tersebut menyala. Ya, ini sebagai baterai yang bisa anak-anak gunakan sebagai energi alternatif untuk pengganti listrik. Nah, anak-anak kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah baterai dari percobaan dengan menggunakan kentang. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks petunjuk yang sudah kita buat tadi ya, percobaan yang sudah kita buat. Nah, dalam membuat teks petunjuk ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah yang pertama, tuliskan teks petunjuk yang akan dibuat secara urut, rinci, dan detail jika perlu diberi nomor. Yang kedua, gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Jika perlu, sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar dan sebagainya. Nah, itu beberapa petunjuk yang harus anak-anak perhatikan dalam menulis teks petunjuk dalam kita melakukan praktek atau percobaan membuat baterai dari kentang. Nah, anak-anak, sumber energi ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pada video-video sebelumnya kalian sudah belajar tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya itu ada angin, air, dan matahari. Nah, meskipun berasal dari energi yang dapat diperbaharui atau terbarukan, kita harus tetap menggunakan energi dengan bijak. Menghemat energi adalah salah satu bentuk sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk menghemat energi diperlukan kesadaran kita untuk menghemat energi. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas yang kita lakukan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, maka sebagai manusia kita memiliki kewajiban menjaga alam dengan baik. Nah, ayo anak-anak, sekarang kita akan mencari informasi dari gambar berikut. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang sudah Miss Dewi tampilkan. Nah, contoh menjaga sumber energi. Ketika memasak nasi menggunakan penanak nasi, ibu kantin selalu menggunakan air panas agar nasi cepat matang. Cara ini dapat menghemat energi listrik yang dipakai dan menghemat biaya listrik. Ini adalah salah satu contoh menjaga sumber energi yang dilakukan oleh ibu kantin. Yang kedua, keluarga Pak RT selalu menonton televisi bersama di ruang keluarga. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, cara ini untuk menghemat energi dan menghemat biaya listrik karena menonton TV bersama-sama. Yang ketiga, keluarga Bu Rati, Guru Nina selalu pergi bersama-sama dalam satu kendaraan. Nah, cara ini juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar serta menghemat waktu. Jadi tidak sendiri-sendiri dalam satu mobil, tapi bersama-sama dalam satu kendaraan itu dapat menghemat bensin. Nah, anak-anak, hemat energi artinya menggunakan energi secukupnya saat diperlukan dan tidak membiarkan energi terbuang saat tidak kita butuhkan. Jika kita sudah melakukan kewajiban terhadap energi, maka kita dapat memperoleh hak kita untuk menggunakan energi, memanfaatkan energi, dan lingkungan yang nyaman. Manusia yang haknya terpenuhi dapat memenuhi kebutuhannya dan hidup dengan nyaman. Nah, masih ingatkah kalian saat membuat poster untuk kampanye menghemat energi? Nah, perhatikan poster berikut ini. Hemat listrik jika tak digunakan atau matikan. Hentikan pemborosan, air kehidupan jangan kau sia-siakan. Nah, dalam membuat poster yang perlu kita perhatikan adalah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, menentukan tujuan atau tema. Yang kedua, memilih kata-kata yang tepat dan unik untuk menyusun slogan yang terdapat di dalam poster. Yang ketiga, kata-kata yang dipilih harus menarik
unik dan mudah diingat. Melengkapi kalimat dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, itu anak-anak beberapa langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam membuat poster supaya poster tersebut dapat menarik perhatian orang untuk membaca dan orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan di dalam poster tersebut. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Dan ayo kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah membuat atau memanfaatkan kentang sebagai sumber energi listrik melalui percobaan. Yang kedua, kita sudah membuat teks petunjuk bagaimana cara membuat baterai dengan menggunakan kentang. Ya, selanjutnya kita sudah belajar bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang teks petunjuk dalam membuat poster supaya poster tersebut menarik untuk dibaca dan orang-orang yang melihat atau membaca poster tersebut mau melakukan apa yang diperintahkan di dalam poster tersebut. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Dan kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.